Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan Al-Mukarram Sayyidil Walid Al-Habib Faruq bin Idrus Al-Khirid, semulja para asatid, para asatidah, para pengesepo, para hadirin muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu kembali dalam majelis yang bisa dikatakan baru, pertemuan yang kedua. Insyaallah dengan niat yang baik majelis ini akan terus berjalan sampai hari kiamat. Amin. Dan menjadi bekal kita, menjadi saksi bahwasanya kita pernah senang berzikir, bersolawat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di setiap pertemuan kita membaca maulid, kemudian ada pembacaan hadis, pengkajian hadis, hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang insyaallah akan kita bawa pulang, bawa oleh-oleh ilmu warisan yang sangat mahal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan semoga apa yang disampaikan, apa yang kita kaji bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan mengkaji hadis Nabi yang dikumpulkan oleh Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, Habib Umar bin Hafid, yang kemarin datang rame se-Indonesia. Beliau mengumpulkan hadis-hadis pilihan. Ada 52 hadis dalam satu kitab. Beliau kumpulkan hadis-hadis pilihan yang insyaallah bermanfaat untuk umat. Akhirnya kitab tersebut dinamakan Al-Mukhtarul Hadis, hadis-hadis pilihan. Habib Umar tahu ini hadis yang beliau kumpulkan adalah yang akan sangat dibutuhkan oleh umat untuk kehidupannya dan untuk akhiratnya. Semoga kitab ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi dimulai dengan pembacaan surat Tabarok, karena kita mulai majelis setelah Isya, setelah sholat Isya. Kata ulama, baca surat Tabarok itu disunahkan setelah Isya. Kenapa? Karena hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suratut Tabarak hiyal mani'atu min adabil qabri.
Surat Tabarakalladzi yang tadi dibaca itu akan mencegah dari siksa kubur, dari adab kubur. Makanya ulama Tarim itu gak pernah ninggalin, ulama Hadramut itu gak pernah ninggalin namanya surat Tabarak dibaca setelah Isya. Gak pernah ninggalin. Karena apa? Azab kubur itu pasti akan terjadi, hadirin. Pasti akan terjadi. Yang tepak, orang yang bagus, orang yang baik aja pasti kena azab kubur. Apalagi orang yang gak baik. Maka dari itu, menghindari itu, ada janji dari Rasulullah SAW, surat Tabarak akan mencegah dari azab kubur. Insya Allah setiap pertemuan sebelum membaca maulid kita baca surat Tabarak supaya kita dijauhkan dari azab kubur Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita mulai pembacaan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hadithul awal dari kitab Al-Muqtarul Hadith. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya lid-dunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1500 tahun yang lalu di keadaan seperti ini, ketika Nabi pengen hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau ngomong sama sahabatnya, para sahabat yang mau hijrah ke Madinah. Innamal a'malu binniyat, kata Nabi. Amal itu, para sahabatku, tergantung niatnya. Amalan-amalan itu tergantung niatnya. Amalan itu ada apa aja? Ada amalan wajib. Amalan wajib seperti sholat, zakat, puasa, itu tergantung niatnya. Kalau niatnya betul, benar, niatnya sah, maka ibadahnya sah, sholatnya sah. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Ibadah sunnah pun kayak gitu. Niat sedekah, niat ngasih orang, tapi gak niat sedekah, cuman ngasih hadiah, gak dapat pahala sedekah. Ya, gak dapat pahala sedekah, dapatnya hadiah, hibah. Jadi innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Amalan tadi yang wajib, ada yang sunnah, ada amalan-amalan yang tidak berpahala sifatnya. Contohnya duduk, berdiri, makan, minum, tidur. Itu amalan-amalan yang gak ada pahalanya. Tidur gak dapat pahala, gak tidur juga tidak dapat dosa. Namanya mubah. Ya. Namanya amalan mubah, tidak berpahala juga tidak berdosa. Tapi kalau seandainya sampean yang hadir ini tidur diniati, untuk saya tidur niat supaya nanti bangunnya cepat, bisa sholat tahajud, gak ketinggalan sholat subuh, ya niatnya kayak gitu, tidur supaya besok mencari nafkah, semangat, diniati baik, maka tidurnya itu, hadirin, akan mendapat pahala, diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Semua amalan itu tergantung niatnya. Ada amalan yang bagus, amalan baik, bahkan bersifat ibadah, sholat, zakat, hadir majelis, dan yang lainnya, amalan-amalan bagus.
tapi niatnya jelek. Sholat karena pengen dipandang manusia, hadir majelis pengen dipuji tetangganya. Amalannya sudah bagus tapi niatnya jelek, maka amalan itu rusak, tidak bernilai ibadah, bahkan dicela oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi innamal a'malu binniyat, kata Nabi. Kata Nabi, innamal a'malu binniyat, amalan itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya orang itu akan mendapatkan apa yang dia niati, kata Nabi. Niat apa sampean? Yaitu yang sampean dapatkan. Ya, pasti, kata Nabi. Likulli imri'in ma nawa. Orang itu akan mendapatkan apa yang dia niati. Apapun niatnya, pasti dapat. Ya. Kita hadir di sini niat apa? Hadir majelis. Kata ulama, ketika dalam perkumpulan-perkumpulan baik atau dalam amalan-amalan yang baik, perbanyak niat. Kata tadi Habib, saya banyak baca niat, banyak, yang banyak baca niat. Niat hadir majelis, niat menggapai ridhonya Allah, niat berkumpul bersama saudara, niat membanggakan hati Nabi Muhammad, niat ngaji, niat solawatan, niat zikir, bahkan niat haji, mau niat umroh, macam-macam. Pokoknya niat yang banyak. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang itu akan mendapatkan pahalanya apa yang dia niati. Orang itu akan mendapatkan apa yang dia niati. Dulu diceritakan dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, ada seorang ulama menjenguk salah satu ulama sufi yang sedang sakit. Mereka datang gerombolan, datang ke ulama ini menjenguk. Kata ulama yang sedang sakit ini, hai kalian, niat yang banyak, niatkan umroh, niatkan haji, katanya. Loh, sampean sedang sakit kok mau niat umroh, niat haji? Iya, kalau saya sehat, insya Allah saya akan berangkat haji, berangkat umroh karena niat sampean. Kalaupun saya meninggal, Allah akan tulis niat saya di akhirat. Aku akan mendapatkan pahalanya haji, katanya. Betul, wa innama likulli imri'in ma nawa. Apapun yang dia niati pasti akan mendapatkannya, hadirin. Kelak di akhirat dalam khabar disebutkan, seorang hamba ketika diberi suhuf amalan, catatan amalan, seorang hamba dikasih. Hamba ini kaget, hadirin. Loh, ini amalannya siapa? Di situ ditulis banyak sekali amalannya. Protes sama Gusti Allah. Ya Allah, ini punya siapa ini buku? Buku amalannya siapa? Catatan amalannya siapa? Kok banyak sekali ini? Di sini ditulis ada pahala umroh, ada pahala haji, padahal saya seumur hidup gak pernah umroh, gak pernah haji, katanya. Tertulis pahalanya bangun pondok, tertulis bangun masjid, padahal dia gak pernah nyumbang pondok, gak pernah nyumbang masjid. Ini pahalanya siapa ya Allah? Mungkin malaikat salah tulis, salah nama malaikat ini. Salah. Kata Allah, wahai hambaku, ini pahalamu, ini amalmu, ini milikmu. Kau dulu di dunia pernah niat dengan hatimu yang tulus, ya Allah, kalau aku seandainya punya uang, ketika hadir di majelis seperti ini dia niat, ya Allah, kalau aku seandainya punya uang, aku akan umroh, aku akan haji, aku akan hajikan semua keluargaku. Hatinya tulus, niat di tempat-tempat yang baik. Kalau aku ngelihat masjid hampir roboh, ya Allah, kalau aku soki, kok soki tak bangun masjid ini. Ngelihat pondokan, aduh,
pondoknya sudah rusak. Ya Allah, ini gak ada yang nyumbang. Kalau aku punya uang, tak bangun pondok ini, tak bangun 5 tingkat. Niatnya tulus, beneran. Akhirnya apa? Dia niat seperti itu ditulis oleh malaikat, dibuat hadiah kelak di akhirat. Ini loh hadiahmu, nyaman ya. Makanya ketika dalam seperti ini, lebih-lebih ini majelis yang pertama, baru-baru dimulai, mari kita satukan niat ya. Pondasi asasul amal, katanya ulama, niat itu asasul amal, pondasinya amalan. Lah, majelis ini sebuah amalan, maka kita semen, kita cor pondasinya yang kuat, niat dengan hati yang tulus, istiqomah hadir majelis di sini. Syiarkan majelis seperti ini, majelis kebaikan untuk ngajak orang-orang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pondasi kuatkan, satukan niat, perbanyak niat-niat baik. Wa innama likulli imri'in manawa. Orang itu akan mendapatkan apa yang dia niati, beneran. Ini hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan walaupun niat itu karena dunia. Di sini terusannya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang niatnya karena Allah, yang niatnya karena Rasulullah, dia akan mendapatkan Allah, dia akan mendapatkan Rasulullah. Yang niatnya karena dunia atau niatnya karena perempuan yang ingin dinikahinya, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niati, hadirin. Walaupun masalah dunia, kalau orang itu sudah niat pasti dapat. Tapi kata ulama, kalau cuma niatnya karena dunia, kalau cuma niatnya karena perempuan, karena pengen cari jodoh, maka ini niat yang ghairu shadiqah, gak bener niatnya ini, tak tepat. La thawaba fiha, tidak ada pahalanya sama sekali, tidak ditulis sama malaikat, tidak dibawa ke akhirat. Cuman di dunia dia dapatkan, tapi di akhirat dia pelongo-pelongo, gak dapat apa-apa ya. Tapi intinya apa? Niat ya. Kita belajar nata hati, nata niat yang banyak, walaupun dunia, dengan tulus. Niat dengan usaha ya. Niat itu harus dibarengi dengan usaha. Niat haji taruh haji tapi tak toman alako, tidak mau cari uang, dari mana mau haji ya. Harus dengan usaha, hati-hati. Ada ceritanya seorang sahabat Nabi yang namanya Tha'labah. Dia niatnya mungkin karena nafsu ya, dengar hadis Nabi mungkin, wa innama likulli imri'in manawa. Dia niatnya karena nafsu, enggak benar niatnya. Diceritakan sahabat Nabi yang namanya Tha'labah ini, hadirin, orangnya Masya Allah. Kalau sholat 5 waktu di belakangnya Nabi, saf pertama, di belakangnya Nabi, saf pertama Tha'labah ini. Enggak pernah ketinggalan 5 waktu bersama Nabi. Tapi Tha'labah ini orangnya miskin, fakir, gak punya dunia. Setelah selesai sholat, assalamualaikum, Tha'labah ini langsung pulang. Nabi heran, loh setiap sholat 5 waktu, assalamualaikum langsung pulang. Nabi heran, kenapa Tha'labah, kamu ketika selesai salam kok langsung pulang? Tidak baca wirid dulu, baca amalan zikir dulu? Ya Rasulullah, kata Tha'labah, saya ini gak punya apa-apa, saya ini miskin, saya baju ini punya 1. Saya pulang cepat-cepat karena istri saya gak pakai baju, gak punya kain di rumah, saking miskinnya. Gantian sholat sama istri, baju 1 gantian sholat sama istri di rumah. Saking miskinnya Tha'labah ini, hadirin. Masya Allah.
Tapi Sa'labah mikir, wah ini kesempatan ini. Minta doanya Nabi. Minta kaya, didoakan Nabi. Kesempatan, dia tahu kalau doanya Nabi ini pasti dikabulkan. Mungkin dia resah, dia capek dengan kemiskinannya, dia gak bersyukur, dia gak sabar dengan kemiskinannya. Kesempatan ini mungkin katanya, kesempatan dalam kesempitan. Akhirnya Sa'labah minta doa, ya Nabi doakan saya biar saya kaya, biar saya punya uang yang banyak. Saya punya uang yang banyak, nanti saya sholat gak pernah ketinggalan. Saya wirid sama antum, sama sampeyan Nabi. Saya akan modali semua yang miskin-miskin ini. Dia niat, paham? Dia niat, tapi niatnya karena nafsu, pengen cuman dapat doanya Nabi. Niatnya gak bener. Dia mikirnya mungkin mun engkok sogi nyaman tangodi paling. Kalau saya punya uang banyak, paling saya bahagia. Kalau saya punya uang banyak, paling hidupnya saya, keluarganya saya enak. Mikirnya seperti itu. Padahal kata ulama, orang yang sukses, orang yang bahagia, ya, timbangannya di mana? Barometernya di mana? Orang itu dikatakan sukses, orang itu dikatakan bahagia. Di mana timbangannya? Ketika dia berhasil melangkahkan kakinya masuk surga, tek, baru itu namanya orang sukses. Ya. Bukan ketika dia sudah jadi presiden dia sukses, gak? Bukan timbangan hadirin. Dia sudah jadi juragan kaya, apa yang dia mau dia dapatkan. Karena banyak uangnya dia mau dia dapatkan. Itu sukses, itu bahagia? Tidak. Kalau gak percaya sampean tanyakan orang-orang yang kaya itu ya. Sepon sogi, banyak dunyana, tanya lagi. Nyaman odin. Tanya lagi. Tanyakan sudah yang enak, yang kaya itu tanyakan yang banyak uangnya. Sibuk seperti Sa'labah ini hadirin. Gak tenang hidupnya. Dia maksa Nabi. Ya Nabi doakan saya jadi orang kaya. Doakan saya banyak dunia, banyak hartanya. Dengan alasan-alasan yang baik. Ya, alasannya karena nafsu. Sama Nabi sudah diingatkan, Sa'labah tidak usah, enakan jadi orang miskin. Lebih baik jadi orang miskin yang bersyukur, sabar, daripada jadi orang kaya gak sabar, gak bersyukur, cerek. Maksa dia sama Nabi. Nabi doakan saya, maksa. Nabi tetap mencegah karena mungkin Nabi tahu hadirin potongannya Sa'labah ini gak pantas jadi orang kaya. Sa'labah tak pantas jadi orang sogi. Ya. Makanya kalau sampean pengen kaya, montro sogi ya, jadi orang sogi ngalak kaca paraja. Kaca. Pantas ndak saya jadi orang kaya? Kaca paraja. Montak pantes, empon tak usah doa ring sogi. Tak usah doa jadi orang kaya sudah. Jadi miskin aja sudah ya. Nabi nanti miskin. Nabi miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin kata Nabi. Ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin kata Nabi. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku nanti masuk surga dengan gerombolannya orang miskin. Bengal, berani doa seperti ini. Ini kelasnya Nabi ya, kelasnya Nabi hadirin. Kalau kita pon saya nyaman ya, saya penting barokah, odik saya nyaman, tak punya pikiran kan gitu. Tedungnya nyaman, itu saya penting hadirin. Pokoknya tedung nyaman, hidup enak sudah. Ya. Nah, Nabi tahu mungkin ini nggak pantas jadi orang kaya Sa'labah. Akhirnya maksa, Nabi sudah tak kuat, didoakan sama Nabi. Ya Allah, jadikan Sa'labah ini orang yang kaya. Setelah didoakan, ditambahi sama Nabi, dikasih 2 kambing, laki perempuan, buat modal usahanya. Senang Sa'labah. Pulang dengan keadaan senang, berbinar-binar.
Mukanya bahagia, senang dapat kambing lagi, dapat doa, dapat kambing lagi. Akhirnya dia mulai berternak kambingnya, cari makan untuk kambingnya. Allahumma Muhammad. Didoakan sama Nabi, pulang mulai usahanya Sa'labah. Hari demi hari Sa'labah berternak kambingnya. Diternak, subhanallah. Orang berternak kambing itu biasanya hadirin dalam setahun misalnya dia bisa lahir 3 kali, bisa hamil 3 kali. Lah, kambingnya Sa'labah ini dalam 1 tahun bisa 10 kali lahirnya. Hebat, barokahnya doanya Nabi. Lancar, berkembang biak dengan yang tidak biasa, di luar kebiasaan, luar biasa. Ya. Kambingnya Sa'labah ini. Akhirnya kambing itu memenuhi rumahnya, memenuhi pekarangannya. Kambing itu memenuhi rumah pekarangannya. Si Sa'labah bingung dengan kambingnya. Ya, bingung dengan kambingnya Sa'labah ini hadirin. Akhirnya apa? Sibuk dengan kambingnya saking banyak, berkembang biak dengan pesat. Yang biasanya sholat 5 waktu sama Nabi gak ada, elang, tinggal sholat Jumatnya saja sama Nabi. Saking sibuk-sibuknya dengar kabar Sa'labah pindah desa. Kenapa? Karena rumah sama pekarangannya sudah gak cukup, kambingnya sudah memenuhi bukit. Kalau ada ceritanya Gunung Embik, berarti itu punya Sa'labah itu hadirin. Sudah memenuhi bukit, kambingnya banyak, pindah desa. Ditanya Nabi yang biasanya sholat 5 waktu bersama Nabi, mana itu Sa'labah? Kok jarang kelihatan? Kok cuman kelihatan Jumatan saja? Tanya lagi sama Nabi. Ditanya sama Nabi, mana itu Sa'labah? Ada sahabat jawab, Sa'labah sekarang sibuk dengan hartanya Nabi, dengan dunianya. Sekarang sibuk dengan nguan bedus. Sa'labah ini sibuk, sekarang pindah desa ya Nabi. Loh, berarti banyak sudah kambingnya? Iya, sudah menjadi kaya, kambingnya banyak. Kalau gitu mintakan zakat ke Sa'labah. Dimintain zakat. Datang sahabat ke rumah Sa'labah, Sa'labah, Nabi minta zakat kambingmu. Ya, kambing itu ada zakatnya. Nanti kalau banyak, nanti ada hitungannya, ada zakatnya. Sapi, kambing sama unta. Monkor bui, enggak. Kuda, joron, ajam apa boleh? Di ajam banyak, enggak ada zakatnya. Ya, seperti itu. Sa'labah jawab, zakat apa? Gak ada. Zakat-zakatan. Apa itu? Ini harta-harta saya. Itu upeti, itu bukan zakat. Penarikan upeti. Apa? Pajak. Mentang-mentang sogi pas etariin pajak. Gak ada. Saya gak mau bayar. Seperti itu jawabannya Sa'labah. Datang sahabat nih ke Nabi, ya Nabi, Sa'labah gak mau bayar zakat. Ini dikira pajak, ini dikira ini, gak mau dia bayar zakatnya. Loh, Nabi sabar. Langsung datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Datang kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah melaknat hartanya Sa'labah. Allah gak berkahi hartanya Sa'labah. Menyebar kabar ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melaknat hartanya Sa'labah. Saya cerai. Ya. Kaya mendadak. Nah, kebanyakan kayak gitu kan ya. Orang yang kaya mendadak itu ta'abid. Ya enggak? Beda tak beda? Banyak. Orang yang kaya mendadak itu tidak lama biasanya. Seperti itu hadirin. Sahabat semuanya tahu kalau hartanya Sa'labah dilaknat. Akhirnya nyampe kabar itu ke Sa'labah. Langsung takut Sa'labah, nyesel, kastah. Ya Allah, kenapa ini? Orang pandangannya orang ke Sa'labah ini pandangan sinis, pandangan gak enak sudah, terkenal jelek. Kenapa? Akhirnya nyesel, pergi ke Nabi, taubat sama Nabi. Ya Nabi,
saya pengen bayar zakat ini. Ya Nabi, saya pengen bayar zakat. Datang ke Nabi, pengen bayar zakat. Si Sa'labah ini hadirin. Kata Nabi, wahai Sa'labah, maaf, aku tidak bisa menerima zakatmu. Karena Allah sudah melaknat. Aku gak berani menerima zakatmu, wahai Sa'labah. Langsung Sa'labah ini galau. Ya, galau pulang kepikiran. Gak bisa bayar zakat sampai Nabi wafat, Sa'labah belum bisa bayar zakat. Akhirnya digantikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Datang ke Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mau bayar zakat. Kata Sayyidina Abu Bakar, maaf, Nabi aja nolak apalagi saya. Sampai wafat Sayyidina Abu Bakar, diganti Sayyidina Umar bin Khattab. Datang ke Sayyidina Umar, kata Sayyidina Umar, sama, maaf, yang dua Nabi sama Sayyidina Abu Bakar aja menolak apalagi saya, kata Sayyidina Umar. Maaf Sa'labah, saya gak bisa nerima. Akhirnya sampai wafat digantikan Sayyidina Utsman, sama, maaf Sa'labah, saya tidak bisa menerima. Saya gak bisa nerima zakatmu. Akhirnya apa? Sa'labah meninggal di zamannya Sayyidina Utsman ibn Affan dengan tidak membayar zakat. Matinya gak enak. Matinya kurang enak hadirin. Gara-gara apa? Gara-gara niatnya yang tidak benar. Gara-gara niatnya yang gak tulus, niatnya karena nafsu. Itu kalau niatnya dunia. Kan tadi Sa'labah pengen jadi orang kaya, niatnya dunia. Tapi karena bukan tulus, pengen membantu umat Islam, akhirnya digitukan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita di sini tanamkan niat yang tulus, yang baik dari hati. Satukan niat karena Allah, karena Rasulullah, gak ada yang lain. Kalau sudah niatnya karena Allah, karena Rasulullah, ini pondasinya kuat hadirin. Majelis ini pondasinya kuat. Insya Allah istiqomah jalan sampai hari kiamat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Maka dari itu selain perkuat pondasi, juga perbanyak niat supaya kita gak rugi ya. Ini kayak bazar ini hadirin. Ini hadir majelis ini kayak bazar, kita jual niat, kita kulaan niat yang banyak, kita kulaan niat bawa pulang, yang bisa diamalkan diamalkan. Seperti itu. Memang kalau orang niat itu katanya Rasul, wa inna malikulli imri'in manawa. Orang sudah kalau niat pasti dapat, beneran. Seperti cerita ini terakhir ya, cerita terakhir. Allahumma shalli ala Muhammad. Terakhir, kuat. Terakhir, ini cerita tentang niat yang kuat, tekad yang kuat. Cerita ini terjadi di zamannya Harun Ar-Rasyid, presiden. Ada seorang pemuda miskin, tandik papa, ya, keluarga gak punya, miskin, tapi cita-citanya tinggi. Keinginannya tinggi, seleranya tinggi. Pemuda ini sudah nyampe di usia nikah, tapi dia belum nikah. Makanya dia pengen nikah. Pas ditanya pengen nikah sama siapa? Saya pengen nikah sama anaknya raja itu, bidadari itu. Saya pengen nikah sama itu. Kata temennya, oh mimpi. Dari mana kamu bisa mendapatkan istri anaknya raja? Kamu gak punya apa-apa, kerja gak punya, pengangguran, pengacara kerjanya, pengangguran banyak acara. Dari mana kamu bisa? Enggak, saya akan menikahi putri raja. Datang ini, pengen ngelamar putrinya raja, datang ke istana dengan pakaian seadanya, tidak bawa mobil, tidak bawa apa. Nah ini karena tekadnya kuat, niatnya sudah mantap. Apa dia? Datang sama raja, wahai raja, ada apa kamu datang? Saya ingin meminang putrimu. Ya salam. Saya ingin menikahi putrimu. Saya ingin menjadikan putrimu istriku, di dunia sampai di akhirat. Kata raja, kamu punya apa? Saya
nggak punya apa-apa, pekerjaan pun nggak punya. Oh gila anak ini, kata raja. Gendeng anak ini, kata raja. Akhirnya apa? Menjaga perasaannya si raja, kan terkenal Harun ar-Rasyid ini raja yang baik, yang Masya Allah. Menjaga perasaannya, dikasih syarat yang tidak mungkin dia bisa gapai. Dikasih syarat yang tidak mungkin bisa dia lakukan. Oke, kalau kamu pengen nikahi anak saya kasih satu syarat. Kata pemuda, siap. Waduh, sudah kuat niatnya. Siap, raja menyebutkan syaratnya. Syaratnya kalau kamu pengen jadi mantu saya, kamu bawakan saya 10 mutiara yang ada di dalam lautan. Saya kasih waktu 3 hari. Padahal itu zaman gak ada elektronik, gak ada kapal yang bisa menyelam itu. Dengan bangganya, dengan kuat niatnya, dengan tekadnya si pemuda ini bilang, siap, laksanakan. Gara-gara niat yang kuat. Oke, keluar si pemuda, bingung dia. Keluar mau kemana ini? Ke lautan. Di situ ada timba. Akhirnya lautan itu diambil, airnya dibuang ke daratan. Diambil, dibuang pakai timba. Mau dikuras itu lautan, hadirin. Karena dia mikir bagaimana caranya mendapatkan mutiara dalam lautan. Saya gak punya apa-apa, saya menyelam pun gak bisa, ya dikuras jalan satu-satunya. Dengan semangat dikuras, hadirin. Laut itu dikuras, terus dikuras. Orang ngelihat aneh, ngapain itu pemuda? Dikuras dari pagi sampai siang, sampai sore. Dikuras itu lautan. Padahal tak luang ya. Ngurasnya pakai timba, pakai mesin yang besar aja, tak kira luang itu lautan. Pancet ya. Kemudian subhanallah, amalannya pemuda, usahanya pemuda, niat sudah ada, sekarang usaha. Yang penting usaha, katanya. Usahanya sudah ada seekor hewan, ikan. Ngelihat ada apa ini di pinggir pantai ini? Ada pemuda buang air laut ke daratan. Bingung ikan-ikannya, hadirin. Allah izinkan ikan ini bicara sama pemuda. Ikan bisa bicara. Wahai pemuda, apa yang kau lakukan? Ngapain kau buang air laut ke daratan? Si pemuda menjawab, wahai ikan, aku pengen nikahi anak putri raja. Dan dia memberi syarat bahwasanya ambilkan aku 10 mutiara yang ada di dalam lautan. Aku gak bisa menyelam, aku tak bisa renang. Akhirnya aku kuras ini lautan. Si ikan kaget, wah, berarti kamu mau nguras lautan? Nguras setase? Iya, tak kuras ini laut ini, beneran tak kuras ini, katanya. Si ikan takut, hadirin. Wah, ini kalau laut dikuras ini saya mau tinggal di mana ini? Ini kalau laut dikuras gak ada airnya, saya mau tinggal di mana? Akhirnya si ikan menawarkan diri, wahai pemuda, apa yang kamu butuhkan? Aku butuh 10 mutiara. Oke, aku akan ambilkan 10 mutiara dalam lautan, aku akan berikan kepadamu dan kamu hentikan pekerjaan ini. Tak usah raskor santase. Akhirnya ikan datang ke dalam, manggil teman-temannya, bawa 10 mutiara ke atas, dikasihkan pemuda ini, hadirin. Dikasihkan pemuda ini. Pemuda mengambil mutiara dengan keadaan bahagia, senang. Alhamdulillah, senang ini. Abiniyah ini ya, senang. Berangkat ke istana, membawa timba yang isinya mutiara, datang ke raja. Wahai raja, ini aku bawa syaratmu. Aku bawa mutiara. Sekarang nikahkan aku dengan anakmu. Hah? Ini mutiara? Iya, ini mutiara. Bukan palsu? Bukan. Coba cek, dicek sama raja, ada ahli mutiara di situ, dicek ternyata ini mutiara asli dari lautan.
Subhanallah. Gara-gara apa? Gara-gara niat dan usaha. Jadi pelajaran kita di sini niat, mantapkan, kemudian usaha, karena pahalanya besar dan efeknya asar, ya, asar niat yang baik, usaha yang baik akan membuahkan hasil yang jauh lebih baik, ya. Maka dari itu mari kita satukan niat, kita mantapkan niat kita, kemudian kita barengi dengan usaha. Insya Allah apa yang kita inginkan, apa yang kita niatkan, kita akan menggapainya. Lebih-lebih kita niat yang paling nomor satu adalah menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu semoga perkumpulan ini membuahkan niat yang baik, membuahkan usaha yang baik. Perkumpulan ini bisa menghapuskan dosa-dosa kita semuanya, bisa mengkabulkan hajat-hajat kita semuanya, sukses dunia dan akhirat, menjadikan kita menjadi orang yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga istiqomah insyaallah. Mungkin ini pelajaran yang pertama, hadis yang pertama. Insyaallah pertemuan yang akan datang membaca satu hadis sampai khatam insyaallah. Barokahnya majelis. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ولما ندم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك صادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل رايتك دعوتك شاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين على عبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلبتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين في طرائق اتباعه من السالكين ولحكك وحكه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أتمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودننا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك المستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وله وظاهر وأم ببركاته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقدار منشورة وعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين الظالمين وابسط العدل ولاة الحق في جميع النواحي والأقدار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحرز الحزين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وادمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين
وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Moga-moga barokahna majelis sareng ngaji sedaya hajat kula panjenengan kabul bi Allah taala. Kehidupan kula panjenengan perkembang bi Allah taala. Kembang rezekina barokah umur, barokah rezekina, barokah nak poton. Napa hajat sebab tadi compok muga kabul bi Allah taala. Ridallah bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad